Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah ajaran Islam paham Wahdatul Wujud dari Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat hingga terjadi pembunuhan yang sangat tragis. Perkembangan tasawuf falsafi juga pernah menghiasi sejarah Islam di Nusantara. Aliran Sufisme yang satu ini disebut-sebut ikut memengaruhi keyakinan penduduk lokal di negeri kepulauan ini, bahkan sampai hari ini. Menurut catatan sejarah, masa-masa awal penyebaran Islam di Nusantara bersamaan dengan era puncak dari perkembangan tasawuf dan tarekat di berbagai belahan dunia. Salah satu paham tasawuf yang paling menonjol pada masa itu adalah konsep Wahdatul Wujud yang digagas oleh Ibnu Arabi. Doktrin-doktrin kosmologi dan metafisika tasawuf Ibnu Arabi dapat dengan mudah berasimilasi ke dalam ide-ide keyakinan lokal di Asia Tenggara. Beberapa tokoh sufi di Nusantara yang ikut dipengaruhi oleh tasawuf falsafi Ibnu Arabi diantaranya adalah Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani dari Kerajaan Aceh. Keduanya dikenal sebagai penganut paham Wahdatul Wujud atau dalam istilah lainnya disebut Wujudiyah. Sebagian kalangan sarjana, mereka juga dianggap memiliki peran strategis dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara, khususnya Sumatera. Hamzah Fansuri yang hidup di abad ke-16 meninggal pada tahun 1590 menjadi terkenal lantaran menuliskan pemikiran tasawufnya dalam bentuk syair-syair mistis. Para peneliti dunia sufi pun mengakuinya sebagai orang Melayu pertama yang menuangkan gagasan-gagasan tasawuf dalam bentuk puisi. Dalam salah satu karyanya yang berjudul Syarab al-Asyikin, Fansuri menerangkan bahwa tujuan dari tasawufnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami keberadaannya secara hakiki. Di situ, dia menyebutkan ada amalan-amalan tarikat yang mesti dilakukan untuk mencapai tahap tersebut. Mulai dari taubatan nasuha dari segala dosa, meninggalkan cinta dunia dengan jalan hanya mencari harta secukupnya untuk keperluan sehari-hari, hingga memperbanyak ibadah sunnah. Pada bab selanjutnya, Syekh Hamzah Fansuri juga membahas tentang makrifatullah atau mengenali Allah secara hakiki. Menurutnya, bagian ini merupakan tahap akhir dari tasawuf. Fansuri menegaskan, makrifatullah adalah mengenali Allah dengan sebenar-benarnya, mulai dari sifatnya yang esa, kekal, tiada berkesudahan, dan tiada misal. Tulis Hasib Rosyadi dalam makalah tasawuf falsafi di Indonesia, Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Pada bab kelima dari kitab syarab tersebut, Fansuri juga menguraikan prinsip-prinsip ontologi wujudiyah, yakni mengenali tajalli zat Tuhan. Dia menafsirkan tajalli sebagai realitas pengetahuan tentang Tuhan melalui penciptaan alam semesta dan isinya. Penciptaan menurutnya tersusun dari 5 martabat, mulai dari teratas hingga ke paling bawah, dari tertinggi hingga ke yang terendah, sesuai dengan tingkat kerohanian dan luas sempit sifatnya dari yang umum kepada yang khusus. Setelah meninggalnya Syekh Hamzah Fansuri, pengembangan pemikiran tasawuf falsafi dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Syekh Syamsuddin As-Sumatrani yang hidup antara tahun 1575 sampai tahun 1630. Semasa hidupnya, Syekh Syamsuddin As-Sumatrani memperoleh kedudukan sebagai penasihat agama di Kesultanan Aceh hingga akhir hayatnya. Seperti gurunya, dia juga kerap menuangkan pemikiran sufisme dalam bentuk syair. Yusni Sabi dalam disertasi doktoralnya, menuturkan bahwa Syekh Syamsuddin As-Sumatrani tidak hanya berguru kepada Syekh Hamzah Fansuri, melainkan juga pernah pergi ke Jawa untuk belajar tasawuf kepada para wali. Dia menguasai beberapa bahasa asing seperti Arab, Persia, Melayu, dan Jawa. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani menjadi terkenal lantaran tulisannya yang membahas tentang maksud dari kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Menurutnya, kalimat tersebut bagi para tauhid penempuh jalan tasawuf tingkat pemula dipahami sebagai tiada yang layak disembah kecuali Allah. Namun, untuk tauhid tingkat menengah kalimat tauhid itu diartikan sebagai tidak ada maksud yang dikehendaki kecuali Allah.
Sementara, bagi para tauhid yang berada pada tingkat paripurna, kalimat sakral tersebut dipahami sebagai tiada wujud kecuali Allah. Pada poin inilah, pemikiran wahdatul wujud tampak jelas memengaruhi pemikiran tasawuf Syamsuddin As-Sumatrani. Paham wahdatul wujud dituding sesat. Ulama besar Aceh yang hidup pada abad ke-17, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, menganggap karya-karya Syekh Hamzah Fansuri dan muridnya itu sebagai pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Syekh Nuruddin Ar-Raniri menilai, gagasan Syekh Hamzah Fansuri telah mengacaukan keyakinan Islam bahwa Allah itu tetap dan tidak berubah oleh karena ciptaannya. Jauh sebelum kelahiran Syekh Hamzah Fansuri, sekitar abad ke-15 hingga abad ke-16, perkembangan tasawuf falsafi di Jawa telah lebih dulu dicetuskan oleh tokoh legendaris bernama Siti Jenar. Periode tersebut dianggap sebagai tahap awal perkembangan tasawuf falsafi di Nusantara. Ajaran Siti Jenar, yang juga bersumber dari pemikiran Ibnu Arabi, bahkan sempat pula mengundang kontroversi di kalangan para wali di tanah Jawa ketika itu. Para penentangnya gagasan tasawuf tersebut antara lain Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Pangeran Modang, Sunan Kudus, dan Sunan Geseng. Sehingga pada akhirnya aliran wahdatul wujud yang dibawakan oleh Syekh Siti Jenar di Pulau Jawa pun dianggap sesat oleh para kalangan wali songo. Perselisihan paham inilah yang mengakibatkan terjadi kontroversi yang sangat tragis hingga mengakibatkan Syekh Siti Jenar dibunuh oleh para wali karena telah dianggap sesat. Demikianlah video kali ini mengenai ajaran Islam wahdatul wujud dari Syekh Siti Jenar hingga Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani yang dibunuh karena dianggap sesat.